Husnul Hatimah dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan materi yang telah dibawakan oleh Saudara Ajur Manabitinulu pada video sebelumnya. Nah, materi yang dibahas adalah tentang perakitan komputer, di mana perakitan komputer adalah komponen semua komputer PC yang telah disiapkan atau siap pakai. Nah, salah satu perangkat komputer yang perlu dirakit adalah komponen pada mainboard. Nah, mainboard ini adalah pusat komunikasi yang mengendalikan semua komponen yang terhubung. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen perakitan komputer yang diperlukan. Nah, yang pertama adalah selubung, kemudian pasukan power, mainboard atau mainboard, RAM, prosesor, hard disk, kipas heatsink, drive optik, dan kabel data. Nah, pengertian dari mainboard itu sendiri yaitu mainboard adalah papan untuk memasang komponen-komponen komputer seperti prosesor, RAM, video card, sound card, hard disk, dan lain-lainnya. Nah, mainboard ini sendiri berfungsi sebagai penghubung setiap komponen-komponen komputer agar bisa terhubung dan dapat difungsikan dengan baik. Mainboard ini memiliki banyak jenis dan disesuaikan oleh kebutuhan kita masing-masing. Nah, selanjutnya itu prosesor, di mana prosesor ini atau CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari sebuah komputer yang ukurannya bisa dibilang sangat kecil. Nah, prosesor ini mampu mengatur atau melakukan perintah-perintah perangkat lunak. Nah, prosesor ini terletak pada motherboard yang dibalut dengan sebuah heatsink agar bisa mengatur suhu saat prosesor bekerja. Nah, selanjutnya adalah hard disk. Nah, hard disk ini merupakan tempat menyimpan data sekunder dan berisi piring magnetis. Dan apabila semakin besar kapasitas hard disk yang kita miliki, maka data-data yang kita miliki bisa disimpan dalam hard disk dalam kapasitas yang besar. Nah, selain itu, piring hard disk juga akan terus berputar selama komputer kita dijalankan. Nah, selanjutnya adalah RAM. RAM ini merupakan random access memory, di mana merupakan sebuah memori yang dapat diakses dalam waktu tanpa batas. Nah, RAM juga merupakan media penyimpanan sementara dari suatu program yang kita jalankan. Nah, jenis-jenis RAM tersendiri itu ada beberapa. Yang pertama SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 yang disesuaikan dengan mainboard yang kita miliki. Nah, selanjutnya adalah video card. Nah, video card ini biasa juga kita sebut dengan VGA, di mana VGA ini merupakan komponen komputer yang berfungsi untuk menghasilkan output tampilan yang akan muncul pada PC kita. Nah, biasanya video card ini sudah terintegrasi dari mainboard atau sering disebut dengan VGA on board. Dan VGA on board ini difungsikan maka mengambil kapasitas dari RAM. Nah, selain itu juga terdapat power supply, di mana power supply ini berfungsi sebagai mengalirkan listrik ke setiap bagian-bagian komputer agar dapat berjalan dengan baik. Nah, power supply ini terletak di belakang casing CPU. Nah, di mana daya power supply ini bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan komponen komputer. Apabila komputer dengan spesifikasi yang tinggi, maka power supply harus dengan daya watt yang besar. Nah, selanjutnya adalah keyboard dan mouse, di mana keyboard adalah papan yang berisi huruf-huruf atau angka atau simbol yang memiliki fungsi untuk mengolah kata ataupun angka. Sedangkan fungsi mouse
itu sendiri yaitu untuk menggerakkan kursor pada komputer. Biasanya kursor pada layar komputer berbentuk seperti anak panah. Nah, selanjutnya adalah monitor komputer, di mana monitor ini atau biasa kita sebut dengan layar komputer untuk menampilkan gambar-gambar atau digital yang merupakan keluaran dari CPU. Nah, jenis-jenis monitor itu ada 4. Yang pertama CRT, yang kedua LCD, kemudian yang ketiga plasma, dan yang keempat adalah OLED. Nah, CRT ini adalah monitor dengan menggunakan tabung sehingga dimensinya lebih besar, berat, dan memerlukan daya cukup yang besar. Kemudian tahap-tahap perakitan komputer, di mana yang pertama itu kita harus menyiapkan perakitan kita itu sendiri. Yang kedua perakitan, kemudian pengujian apakah perakitan kita berhasil atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah penanganan masalah bila terjadi sesuatu hal yang terjadi pada perakitan yang kita buat. Nah, selanjutnya adalah tahapan-tahapan proses pada perakitan komputer. Nah, terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu penyiapan motherboard, yang kedua memasang prosesor, yang ketiga memasang heatsink, yang keempat memasang modul memori. Nah, selanjutnya itu memasang motherboard pada casing, kemudian memasang power supply dan memasang kabel motherboard dan casing, kemudian memasang drive. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang materi yang telah dipaparkan atau diajarkan pada video belajar mengajar oleh Saudara Ajul. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.